kehidupan kita sebagai umat beriman. Pada pertemuan ini, kita akan merenungkan tema kenosis, pengosongan diri sebagai jalan menuju kita. Tema ini mengajak kita untuk meneladani Yesus Kristus yang rela mengosongkan dirinya demi keselamatan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama. Sikap egois, ingin dihargai, sulit menerima pendapat orang lain, dan kurang peduli terhadap sesama dalam menghambat terwujudnya persaudaraan dalam lingkungan. Melalui teladan Yesus Kristus, kita diajak untuk belajar merendahkan hati, mengutamakan kepentingan bersama, dan melayani sesama dengan kasih. Dengan demikian, kehidupan lingkungan menjadi semakin rukun, penuh persaudaraan, dan mencerminkan kehadiran Kristus di tengah masyarakat. Semoga melalui katekesi ini kita semakin memahami makna kenosis dan terdorong untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai umat Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai katekesi kita hari ini, mari kita bernyanyi, kita buka puji syukur kita nomor 336. Bahagia kita bersama. Bahagia kita di dalam rumah Bapa kita. Mari kita bersama-sama menuju rumahnya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menghimpun kami pada hari ini dalam persekutuan umat-Mu. Kami datang membawa berbagai pengalaman hidup, suka dan duka, keberhasilan dan kegagalan. Utuslah Roh Kudus-Mu agar menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu mendengarkan sabda-Mu dan memahami kehendak-Mu. Bantulah kami agar melalui pertemuan ini kami semakin mampu meneladani Yesus Kristus yang telah mengosongkan diri demi keselamatan manusia. Semoga pertemuan ini membantu kami untuk semakin tumbuh dalam kasih, persaudaraan, dan semangat pelayanan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengacara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Baiklah Bapak dan Ibu, dalam kehidupan sehari-hari kita tentu pernah mengalami situasi yang menuntut kita untuk mengalah, berkorban, atau memperlukan kepentingan bersama. Marilah kita mendengarkan salah seorang ibu kita yang bernama Christina akan sharing di tengah-tengah kita. Kami persilakan. Baik, di sini saya ingin sedikit bercerita dan bersharing kepada kita semua mengenai topik kita hari ini. Jadi saya sering sekali dengan suami selalu berbeda pendapat, selalu merasa paling capek gitu. Dia sudah lelah bekerja, padahal saya juga lelah di rumah, begitu membersihkan rumah, menjaga anak-anak. Tetapi dia selalu merasa bahwa dirinya sudah capek di luar dan harus selalu dihormati begitu. Menurut saya itu adalah sifat yang egois dan sangat sulit untuk ditantang, sangat sulit untuk diubah dalam dirinya begitu. Dan saya juga tidak mau merasa diri saya paling capek. Begitulah terkadang kita hidup bersama-sama ini. Kita selalu mementingkan diri kita sendiri. Kita merasa bahwa diri kita yang paling hebat, paling capek dan paling segalanya begitu. Lalu tapi saya dari pengalaman saya ini, saya mendapatkan satu dampak positif, yaitu melatih saya untuk menjadi lebih sabar untuk mengontrol emosi saya dan lebih sabar lagi untuk menghadapi segala
semua menjadi lebih baik melalui pertemuan kita hari ini. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk partisipasinya Ibu. Nah, pengalaman yang telah dibagikan oleh Ibu Christina tadi menunjukkan bahwa kehidupan bersama tidak selalu mudah. Seringkali muncul perbedaan kepentingan, kesalahpahaman, dan keinginan untuk dimengerti selalu. Bahkan juga hanya ingin keinginan sendiri yang harus kita utamakan. Nah, namun ketika seseorang bersedia mengalah dan mengutamakan kepentingan bersama seperti ibu tetap mau mengalah kepada suami ibu, maka dalam hubungan itu akan terjadi hal baik dan dapat terwujud persaudaraan antara suami dan istri yang semakin berkembang. Nah, untuk semakin mengembangkan refleksi atau katekisi kita hari ini, kita akan membaca kitab suci yang diambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11. Mari kita sama-sama membukanya. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Injil kita diambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11. Begini isinya. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, dan persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikiran dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang engkau menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam kehidupanmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus tertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, setelah Bapak dan Ibu tadi mendengarkan Injil yang telah kita bacakan pada hari ini, maka ada pertanyaan refleksi untuk kita semua. Maka nanti Ibu dan Bapak boleh menjawabnya ya. Ya, Bu. Pertanyaan pertama, ayat mana yang paling menyentuh hati Bapak Ibu setelah mendengarkan sabda Tuhan? Baik, Anissa, Ayat 4, Bu. boleh dibacakan, Bu? Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Baik, terima kasih, Bu. Lalu ada pertanyaan yang kedua, mengapa ayat tersebut menjadi ayat emas bagi Bapak dan Ibu? Baik, Bu. Bisa? Karena ayat ini mengingatkan saya bahwa sebagai orang Kristiani, saya tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri. Saya dipanggil untuk peduli terhadap kebutuhan orang lain dan berani berkorban demi kebaikan bersama. Baik, terima kasih, Bu. Kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Apa hubungan ayat tersebut dengan pengalaman yang telah dibagikan oleh Ibu Christina sebelumnya? Baik, Bu Novi. Ayat ini sesuai dengan pengalaman saya saat mengikuti kerjaan di gereja. Saya mengesampingkan keinginan
bersama. Dengan demikian, saya berusaha menghayati ajaran Kristus dalam kehidupan nyata. Baik, terima kasih Bu. Bagaimana kepada Ibu Kristina? Apa hubungan yang terkait dalam ayat kitab suci terhadap seri minggu tadi? Jadi dari kitab suci tadi saya belajar bahwa tidak baik untuk mementingkan diri sendiri. Kita juga hidup bersama-sama, jadi kita juga harus melihat kepentingan bersama. Begitu. Terima kasih Bu. Lalu kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Pesan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada Bapak dan Ibu melalui sabda yang kita dengarkan pada saat ini? Melalui sabdanya untuk mengajak saya untuk lebih rendah hati, tidak egois, dan siap melayani sesama. Dari pengorbanan kecil yang saya lakukan, saya dapat ikut membangun persaudaraan dan kebersamaan dalam lingkungan. Baik, terima kasih Bapak. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, melalui surat Paulus kepada jemaat di Filipi, kita diajar untuk memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti Yesus Kristus. Kristus rela mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai wafat di kayu salib. Sikap kenosis ini menunjukkan bahwa kasih sejati diwujudkan melalui kerendahan hati, pelayanan, dan pengorbanan. Pengalaman yang telah dibagikan menunjukkan bahwa kehidupan bersama seringkali menuntut kita untuk meninggalkan egoisme dan mengutamakan kepentingan bersama. Dengan meneladani Kristus, kita dipanggil untuk berani mengosongkan diri, membuka hati bagi sesama, dan membangun semangat persaudaraan dalam lingkungan. Dengan demikian, perjalanan dari aku menuju kita dapat sungguh terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, telah berakhirnya refleksi atau katekese yang kita lakukan pada hari ini. Bagi Bapak dan Ibu, siapa yang mau untuk membuat doa untuk kita? Saya Bu, silakan Bu. Bapak Ibu dan Ibu fasilitator, sebelum kita mulai dan mengakhiri sesi kali ini, mari kita mengajukan doa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas pertemuan dan pendalaman iman yang telah kami alami. Terima kasih atas sabda-Mu yang mengajarkan kami untuk meneladani Yesus Kristus yang rela mengosongkan diri demi keselamatan manusia. Bantulah kami agar mampu meninggalkan sikap egois, semakin peduli terhadap sesama, dan setia membangun persaudaraan dalam lingkungan kami. Semoga semangat kenosis yang kami renungkan pada hari ini sungguh kami wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami mohon semuanya ini dengan pengantaran Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baiklah Ibu dan Bapak sekalian, sekian